Mas, kita istirahat dulu ya. Baru noleh ke belakang, ngeliat ke depan, udah di semak-semak segini, alang-alang. Jalur yang awalnya setapak kelihatan, nggak ada sama sekali. Cuma ngode ke temen, gimana nih? Nyasar. Rebahan gini pakai SB, jadi atap tuh kayak yang di kaki ayamnya. Tuh kelihatan muka, entah itu genderuwo atau pokok hitam, mukanya besar banget. Tutup SB gini, masih kelihatan bayang-bayangnya. Buka lagi, jelas, tambah jelas. Tutup lagi terus, anjrit, mana nggak bisa tidur. Ya udah, kuat-kuatan buka, pantengin gini. Lu liatin? Lihat-lihatan sampai jam 12-an. Saya juga ngerasain, dan sekarang yang ngeliatin kita tuh ada di sampingnya Mas. Ada di batu duduk. Lihat ke depan, ada permen sugus. Pocong. Jaraknya paling sekitar 3 meter. Nunduk, lihat, nggak hilang. Astagfirullahaladzim, ya Allah, udah nyebut, nggak hilang. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Hari ini gue sedang berada di Desa Tumpang, tepatnya di base camp pendakian Gunung Semeru. Di sini gue mendatangi ada banyak sekali relawan-relawan pegiat gunung yang mempunyai banyak kisah tentang apa aja yang pernah terjadi di pegunungan seputaran Jawa Timur. Dan yang sedang gue datang ini adalah salah seorang anak muda, tapi yang lihat mudanya pengalamannya sudah banyak brother. Lu mau tahu siapa orangnya? Langsung aja gue perkenalkan dengan Kang siapa ini, brother? Dayu. Kang Dayu, ya. Sehat? Alhamdulillah. Kang Dayu, ini udah mulai ikut-ikut di sini tuh di tahun berapa sih, Kang Dayu? Kalau masuknya di base camp sini tuh sekitar 2018. Wah, udah lumayan juga ya? Juga. Wow, 2018 cuy. Ini gue denger lu pernah punya kisah yang di Gunung Arjuno via Purwosari ya? Iya, benar. Itu kisah-kisahnya gimana sih? Jadi itu sih ya sebenarnya bawa tamu, kondisi lagi bawa tamu. Terus waktu puasa kan orang mikirnya puasa itu setan nggak ada lah ya. Ya udahlah, naik aman, mikirnya gitu. Ternyata waktu pendakiannya banyak banget kejadian yang di luar nalar, bahkan sampai hilang. Cuma nggak sampai berhari-hari hilang jalur. Yang hilang jalurnya tuh awalnya jalur setapak, tiba-tiba udah di tengah ilalang sedada. Lu ceritain komplitnya abis ini. Oke brother, gua akan motong biar sang narsum bercerita tentang apa yang dialaminya. Langsung aja, gas brother. Dayu, seorang guide pendakian, akan menceritakan kisahnya di Gunung Arjuno. Gunung yang mempunyai pemandangan yang indah dan memiliki banyak situs bersejarah. Dari sekian kali Dayu ke sana, dia akan bercerita perjalanannya yang paling tidak bisa dilupakan. Karena dari perjalanan pendakian ini, dia mengetahui kalau mereka itu ada. Mari kita dengarkan kisahnya. Jadi waktu itu sebenarnya ini bukan pendakian bersama, tapi ada tamu dadakan juga. Oh, lagi bawa tamu. Dadakan. Jadi pendakian itu dilakukan H-4 sebelum Lebaran. Jadi waktu puasa. Sebelum itu sekitaran 3 hari sebelum pendakian baru dikabarin, besok bisa ya bawa tamu. Berapa? 1 orang. Oke lah, bisa. Kemana? Arjuno Purwosari. Kelah gas kan. Nah dari situ persiapan udah matang semua. H-1 pendakian udah berangkat nih dari Malang. Kebetulan tamunya dari Surabaya, dan berangkat itu nggak cuma berdua, ada 1 teman lagi.
dari Surabaya. Jadi ketemuan di base camp langsung. Nah, cerita berangkat dari Malang menuju base camp tuh udah kayak diajar hujan juga, udah kondisi sore udah. Kita agak serba rancu sih. Niatnya sama temen tuh ketemuan di Purwosari langsung. Ternyata teman dari Surabaya naik bis, dia turun ke Lawang. Jadi udah nyampe Purwosari, balik lagi ke Lawang jemput. Sampai di base camp sekitar jam 4 sore. Nungguin tamu itu tiba sekitar jam 6. Jam 6, jadi waktu itu juga masih puasa. Habis buka puasa, kita ngobrol briefing sama tamu, pendakiannya besok gimana, kayak gitu kan. Dari setelah briefing, kita packing, baru selesai packing jam 9. Nah, niatnya mau tidur langsung kan, istirahat. Nggak bisa tidur sampai jam 11. Main HP akhirnya, main HP terus. Sekitar setengah 12, kebelet kencing. Dan kalau dulu masih belum ada base camp. Jadi rumah warga. Samping tempat registrasi itu kita stay di rumah warga. Karena kita takut bangunin orangnya, warganya. Kita nggak tahu toiletnya di mana. Ya, kesalahan kita lah, kita nggak tanya dulu. Ya udah, kita keluar kencing di luar, ada kebun kan. Nah, dari situ udah mulai kayak aneh. Anehnya pas kita kencing ada sekelibatan bayangan hitam, dan kita berdua tuh lihat juga bayangan hitam tuh. Apa tuh? Halusinasi lah paling. Ini bulan puasa nih, nggak ada setan-setan, dikurung semua. Akhirnya kita istirahat jam setengah 1 pagi, sekitar jam 6 udah kayak registrasi udah beres semua. Tamu sarapan, dan niat awal puasa emang. Udah naik gunung nih puasa, tinggal dikit lagi nanggung. Jam 8 mulai jalan. Kalau dulu jalannya belum ada ojek kayak sekarang. Sekarang Purwosari gampang, udah ojek. Buat hemat waktu, kita potong jalur. Jadi seharusnya kita harus belok liku-liku, kita potong jalur tembak lurus. Di situ ngelewatin, kalau kita nyebutnya itu kayak parongan. Parongan itu kayak tempatnya bambu-bambu. Oh, hutan bambu. Hutan bambu. Di situ sekitar 500 meter. Baru jalan sebelum pos 1 Ontobogo itu kan. Kayak ini logikanya, tamu 1, perlengkapan tim bagi 2. Pasti nggak berat lah, paling 15 kilo. Paling berat ya 17 kilo lah. Tapi rasanya Carol tuh lebih dari 25 kilo. Berat banget. Sampai di, kalau Purwosari itu dulu ada 2 pos, 2 tiket. Jadi tiket orang yang sembahyang di situ, pendaki ritual, sama yang buat naik gunung. Nah, yang naik gunung di bawah, yang buat ritual tuh di atas. Sampai pos itu berhenti dulu lah. Ini kayaknya ada yang nggak beres nih, packingan atau apa. Coba bongkar packingan, packing ulang lagi, masih sama. Akhirnya niatnya udah istirahat dulu aja, minum-minum. Tapi kondisi masih puasa. Cuma tamu aja yang minum sama temen minum. Nggak lama kemudian kayak niat aja pengen bentar lah bersihin dulu, kayak ada yang nggak beres nih. Carol nih nggak beres nih semua. Bersihin, nggak lama muntah-muntah di situ udah. Otomatis ya puasa batal. Setelah muntah-muntah baru enak jalan. Beban ringan juga. Akhirnya kita jalan sekitar 30 menitan udah nyampe di pos 1 Ontobogo namanya. Di pos 1 itu masih aman-aman aja. Udah nggak ada kayak ini bakal kayak gini, nggak ada pikiran kayak gitu sama sekali. Ini lanjut menuju pos 2. Nah, di pos 2 ini sekitar pukul jam 11:15 itu di pos 2. Karena air habis, akhirnya inisiatif dah nemenin tamu buat jalan-jalan di sekitar pos 2, namanya Tampono tuh. Dan aku sendiri ngambil air di Sendang Dewi Kunti sendiri. Jam 11:30 pas ngambil air. Perjalanan ke Sendang itu masih aman, cuma memang tempatnya Sendang Dewi Kunti ini ada pohon besar di situ juga buat orang sembahyang. Masih dibilang sakral atau angker lah, dikeramatkan kayak gitu. Pas sudah deket, di situ ada tangga-tangga, ada yang bisikinnya gini, Le jupo banyu nang atusan. Nah, artinya tuh ambillah air di pemandian, karena di situ kayak ada kolam, terus ada kamar mandi, toilet gitu. Tapi ya, apaan sih? Nggak tak gubris lah, bodo amat.
Akhirnya ngambil air itu di toiletnya karena ada keran, jadi lebih cepat. 3 botol itu. Pas balik tuh kayak ada yang lempar, entah itu batu atau pas segini ukurannya, kena bagian sini pas nih, tak, langsung sakit, mulai di ulu hati nih, rasa kalau ya dikit-dikit bisa kan, warnanya tuh merah. Jadi udah perjalanan itu sakit banget. Dari Tampono balik lagi ketemu tamu, Mas ayo kita jalan lagi sekitar 12:30. Jalan sampai pos 3 di Yang Sakri, rasanya makin naik terus sampai puncaknya itu sebelum Yang Semar yang ada di pos 4 tuh. Di sini nih bener-bener sakit, kayak dicekek kayak gitu. Pas nyampe Yang Semar di patungnya itu lega, hilang. Di Yang Semar tuh istirahat sekitar 15 menit karena pos 5 Makutoromo udah nggak jauh lagi. Nyampe lah perjalanan itu di pos 5 di Makutoromo itu sekitar jam 3 sore. Di situ nyampe, tamu tak tanyain, Mas mau bikin tenda di mana? Tamunya tanya balik, Masnya tidur mana? Kita tidur di ini Mas, di pondokannya itu, karena di situ ada orang sembahyang juga, ada 3 orang. Oh ya udah Mas, nanti sore-sorean aja. Masnya mau minum apa nih? Nanti aja Mas, saya pengen nikmatin dulu nih. Karena di Makutoromo kayak apa ya, kayak candi modelnya buat orang sembahyang di situ. Sampai sekitar jam 4:30 tak tanyain lagi tamunya tuh, Mas ini udah sore mau bikin tenda di mana? Udah Mas, nggak usah bikin tenda, saya tidur dalam aja. Boleh kan? Boleh Mas, boleh. Akhirnya tamu masuk sekitar jam 5:30 mulai masak. Jam 6 udah mateng makan. Tanya briefing, hendaknya perjalanan tuh dari pos 5 ke sampai puncak 7-8 jam lah normal itu. Ya udah Mas, kita berangkat jam 10 malam. Saya pengen dapat sunrise di Arjuno nih. Katanya sunrise Arjuno tuh bagus. Dalam hati udah kepikir, waduh, kali jiwo nih. Hiking malam. Gokil. Oh iya udah Mas. Jawab aja ya udah. Ntar pikir belakangan lah. Tidur istirahat 9:30. Tamunya ngebangunin. Mas udah 9:30. Oh ya Mas, kita bikin sarapan bentar. Berdua bikin sarapan. Nggak lama tamunya keluar pegang rokok. Mas saya keluar bentar ya, mau kencing sama ngerokok. Oh iya Mas, hati-hati ya. Nggak lama baru nyalain kompor, bikin air anget buat minum. Sama temen tuh bikin bubur kalau nggak, sup krim. Lari tamu kayak orang ketakutan, nggak tahu lihat apa. Mas kenapa? Nggak apa-apa Mas, udah Mas kita summit besok pagi aja ya. Dalam hati alhamdulillah. Gak jadi summit malam itu lagi nih. Tenanglah, ini udah aman nih. Dari situ juga baru inget kan, wah ini lebak puasa nih, aman lah siang-siang kita trekking nih di gunung. Sampai mau tidur, tamu kan tidur lagi. Saya masih ngopi sama teman berdua karena udah bikin air panas. Ngopi lah di situ. Sama kalau di Makutoromo tuh orang sembahyang kan jam 12 malam. Mereka keluar jam 12. Nah, pukul 11 kalau nggak 11 lebih berapa agak lupa tuh. Tidur. Pas perbahan gini pakai SB. Jadi atap tuh kayak yang di kaki ayamnya. Tuh kelihatan muka, entah itu genderuwo atau pokok hitam. Mukanya besar banget. Tutup SB gini, masih kelihatan bayang-bayangnya. Buka lagi, jelas, tambah jelas. Tutup lagi terus. Anjrit, mana nggak bisa tidur. Ya udah kuat-kuatan, buka, pantengin gini. Lu liatin? Lihat-lihatan sampai jam 12-an. Samar-samar hilang. Sama udah agak ngantuk sih. Nggak bisa tidur. Jam 6 bangun, persiapan, masak. Jam 9 pas tuh mulai jalan akhirnya. Perjalanan dari pos 5 itu jam 9. Jam 9 pagi. Sampai kan dari pos 5 itu ada tangga-tangga tuh. Namanya Spilar. Masuk ke area pos 6. Itu masih aman, nggak ada gangguan atau apa. Sampai di Jawa Dipa pos 7. Pos 7 kita istirahat. Mau Mas
nanti makan siang kita di perjalanan aja ya, tengah-tengah sekitar jam 12-an, oke lah. Di situ nyantai, sebat, satu rokok. Karena di situ juga ada bekas banner, jadi kita dulu di situ nyantai. Sekitar 15 menit istirahat, lanjut jalan. Di perjalanan ini udah ada yang nggak enak lagi. Jadi tiap jalan tuh kayak ada yang merhatiin. Tiap jalan di balik pohonnya ada. Sampai di Lalijiwo, masih area Lalijiwo itu, kita bikin makan siang. Mau ya makan siangnya simple sih, orangnya cuma minta mie. Kita buatin mie, lagi masak, orangnya tanya, "Mas, kok saya ngerasa aneh ya?" "Aneh kenapa, Mas?" "Enggak, saya ngerasa kayak ada yang ngawasin aja kita." "Gini, Mas, ini mau saya jawab jujur atau enggak nih?" Saya bilang gitu. Karena baru ngomong ke tamu, saya ya dikit-dikit bisa ngerasain, bisa apa ya, bisa tahu kayak gitu. Peka, bisa bilang gitu. "Jujur aja, Mas, nggak apa-apa. Daripada bohong sama aja kan." Ya udah, Mas. "Iya, Mas, memang saya juga ngerasain, dan sekarang yang ngeliatin kita tuh ada di sampingnya Mas. Ada di batu duduk." Udah dari situ langsung ini merinding langsung nih. Cerita. Dari situ, udah Mas, jangan cerita lagi dah. Nanti aja kalau udah di bawah. Selesai makan, 12:30 lanjut. Nyampe di puncak itu jam 3:30. Di situ ada satu orang, ketemu satu orang sembahyang juga di Puncak Arjuno, Puncak Ugalagil. Kalau dulu masih ada batunya tuh, namanya Puncak Ugalagil tuh karena batunya kalau dipegang ini goyang. Sampai puncak, bapaknya yang sembahyang mau turun. "Pak, jangan turun dulu, Pak, temenin kita sampai jam 4. "Oh ya, Mas, air yang saya bawa tinggal 1 botol, 1,5 liter tuh, itu buat tamu turun." Estimasi lah turun kira-kira turun jam 4, nyampe di pos 7 jauh depan jam 6 lah, karena turun kan cepat. Sampai puas di puncak, jam 4 kita turun, bapaknya juga turun, tapi beda jalur. Bapaknya lewat jalur lain, jalur spiritual juga, tapi via Singosari. Bukan jalur legal sih, masih ilegal di situ, tapi orang lokal. Normalnya turun itu kan lebih cepet ya. Maghrib itu baru nyampe Pelawangan. Pelawangan itu persimpangan jalur Lawang sama Purwosari. Padahal naik itu setengah jam. Maghrib baru nyampe situ. Wah, malam ini. Dan kebetulan sih bawa ini juga, bawa aku punya selendang dulu tuh. Selendang itu dikasih orang yang sembahyang di Makutoromo. Selendang hitam dulu selalu tak bawa kalau naik gunung. Ini udah maghrib, Mas, kita jalannya barengan, jangan jauh-jauh ya, kasih jarak aja 1 meter. Persiapin headlamp udah keluar semua. Masuk di Lalijiwo, itu yang namanya gamelan dulunya. Yang awal sih nggak percaya ada suara kayak gitu. Bener jelas banget suara gamelan, semua denger. Ya udah, tetaplah kita jalan, nggak bodoh amat suara gamelan tuh. Yang penting niat kita nggak ada niat jelek sama sekali. Kita jalan ngikutin jalur setapak itu jelas, dan headlampku udah mulai redup, tapi headlamp tamu masih terang banget. Sampai jalan sekitar 1 jam itu kelihatan tuh pos 7 tuh, Jawa Dipa, karena di situ ada bekas banner kan, jadi nyentrong kesorot itu. Tapi jalan kenapa nggak nyampe, sampai benar-benar capek badan. "Mas, kita istirahat dulu ya." Baru noleh ke belakang, ngeliat ke depan, udah di semak-semak segini, alang-alang. Jalur yang awalnya setapak kelihatan nggak ada sama sekali. Cuma ngode ke temen, "Gimana nih?" "Nyasar." "Nggak tahu, tadi jalurnya jelas." Nggak ngobrol ke tamu, nggak, cuma, "Mas, kita nyantai dulu." Udah bingung, mau cerita juga panik, tanya bikin panik nantinya. "Mas, kita ngerokok dulu ya, 1 batang. Nah, kebetulan rokok tinggal 1. Join sama temen, join lah. Rokok diem paling sekitar 45 menit toleh sambil ini sih asesmen juga. Terus mikir lagi mau kemana ini ya. Kalau balik ke atas juga kita udah posisi nggak tahu jalan di mana. Udahlah, dalam hati cuma bilang, ya semisal aku udah mati di sini, tolong temuin jasadku aja. Udah pasrah, benar-benar pasrah. Sampai pikiran begitu tuh. Pikiran begitu. Masalahnya yang pendakian hari itu yang ke puncak nggak ada lagi. Cuma bertiga. Dan memang kan di Arjuno memang katanya kalau naik jangan ganjil.
nggak percaya gitu. Wah, jadi noleh kiri, noleh kanan. Waktu noleh ke kanan nggak sengaja kelihatan kayak orang tingginya sekitar 180-an lah, 80 cm, tapi badannya nyala semua, muka nggak kelihatan, udah kelihatan aja badannya nyala. Jalan, ya udah mas, ayo jalan, inisiatif aja, ngikutin itu orang ke arah kanan, jadi melipir kanan, motong semak-semak terus gini, lama-lama hilang. Yang terakhir tuh semak-semak tinggal segini. Jalan sekitar 1,5 jam. Baru ketemu jalan setapak, setengah jam lagi ketemu pos 7. Di pos 7 langsung nyebut alhamdulillah. Nah, orang yang lo ikutin ini Nggak ada. Yaudah inisiatif aja. Tahu-tahu dari pos 7 orangnya hilang. Di pos 7 orangnya tanya juga tamu, mas, tadi kita nyasar ya? Loh, mas ngerasain yang sama? Iya mas, saya mau tanya, takut panik. Ya sama mas, kita mau ngobrol tuh takut panik juga nantinya. Untung sih mas, kita masih diberi selamat lah sama Arjuno nih. Ya udah mas, kita buru-buru aja, kita turun aja dari pos 7, balik langsung ke tempat camp. Turun dari pos 7 ke pos 5 itu 1 jam gitu. Nyampe sekitar jam 10-an lah. Udah malam, udah gelap banget. Nah, yang tambah aneh, ketika masuk di Sepilar mau ke pos 5 kan tangga-tangga tuh. Orang yang sembahyang tadi 3 orang tuh udah nungguin. Dan nyambut, mas aman? Ditanya itu, aman mas. Yakin mas aman? Udah mau kita susul mas. mereka udah tahu ada yang nggak beres. Mungkin ya, ngerasa, mungkin mereka udah ngerasa aman kok mas, aman. Akhirnya kita masuk ke pondok, masak buat makan malam. Ketika mau masuk pondok itu masih tanyain lagi, diikutin, mas yakin aman? Aman. Masak, tamu istirahat, saya diajak ngobrol, mas cerita aja tadi kenapa, ada apa, ada kendala apa? Enggak kok mas, aman. Yakin? Iya aman, kita aman. Besok kita turun kok mas. Jadi rencana pendakian 2 hari jadi 3 hari. Pagi hari, akhirnya sampai pagi kita udah lega lah, ketemu pagi lagi. Perjalanan turun aman, gak ada kendala apa sama sekali. Kejadian-kejadian juga yang di luar logika udah nggak ada. Sampai di base camp udah aman kita. Tapi yang ketika pas nyampe base camp itu kita ditanya lagi sama warga situ, mas aman di atas? Sampai segitunya, kok orang ini meyakinkan aman, amannya kenapa? Itu udah kayak anjir, ini orang-orang kenapa ya tumben banget tanya kayak gitu. Padahal biasanya ya udah normal-normal aja. Itu udah sampai akhirnya pulang, tamu udah pulang ke Surabaya, saya langsung balik, nyampe rumah tuh udah malam takbir. Itu udah pengalaman nggak bisa dilupain sampai sekarang. Tapi sih jujur ya, cerita ini dikit aja yang orang tahu. Karena kalau mungkin tahu ya itu kejadian goblok. Yang di gunung goblok. Yang di gunung goblok. Lu kenapa nggak cerita aja pas ditanyain itu apa? Yang sama itu lu nyasar dituntun sama itu, kenapa lu nggak cerita itu? Mau cerita di situ kayak ntar malah bikin heboh takutnya. Jadinya kayak gunungnya seolah-olah wah ini gunung beneran angker banget nih, nggak bisa main-main. Tapi ya dari situ ada pelajaran, banyak sih pelajaran yang terima. Pertama, jangan naik gunung dengan dengan jumlah ganjil. Awalnya nggak percaya sama sekali, bodo amat. Di situ sadar, wah bener ya, ternyata ganjil. Kepikiran. Terus yang kedua, ternyata bulan puasa setan juga sama ya. Setan masih ada bulan puasa. Iya. Kayak katanya dikurung masih ada, sama aja. Terus tambah satu lagi nih, suara gamelan. Kan kata orang itu mitos. Akhirnya ngerasain sendiri. Dan banyak sih kalau yang hilang di Arjuno, kebanyakan mereka nggak bisa balik. Dari kejadian sebelumnya itu, orang hilang Arjuno pasti ya udah hilang. Hilang bener-bener nggak ketemu ya. Cuma beberapa kali yang terakhir ini masih ketemu. Bahkan kan ada itu juga yang via dia naik lewat retes itu
sampai 3 bulan gak ketemu tinggal kerangka. Memang sih Arjuna itu banyak banget cerita di situ mistisnya, tapi buat orang-orang yang suka sejarah cocok banget buat ke Purwosari. Oh iya, Bener banget. Purwosari kan itu banyak arca-arca ya. Iya, banyak arca. Dan tapi beberapa orang yang sampai terakhir kali pendakian ke situ tuh mereka malah, "Mas, saya pengen balik lagi. Saya seneng banget suasananya. Tenang." Tapi ya itu sama, kejadian cuma 1 kali itu aja yang di luar logika lah. Ya sisanya aman-aman aja. Sisanya aman-aman. Setidaknya sempat mencicipi keanehan Arjuno. Arjuno. Bener. Iya sih, emang kadang-kadang gitu bro. Apa ya? Itu kan kearifan lokal ya, yang Iya. dibilang kita nggak boleh ganjil atau apa. Kadang-kadang ya bener, kita mana kadang nggak masuk akal. Tapi apa salahnya sih kita ikutin? Iya bener sih. Bener, betul banget. Itu pengalaman banget ya. Iya. Jadi sampai sekarang nih, kalau naik ganjil, apalagi Arjuna Purwosari, saranin entah satu orang bawa harus pakai trekking pole atau pakai tongkat buat Digenepin. Iya. Bener. Iya. Dari situ itu jadi pengalaman banget. Nah satu lagi tuh yang apa? Tantangan di sana kan katanya nggak boleh pakai baju merah ya. Iya benar. Itu kan, lu pernah dengar nggak sih ada yang kenapa tuh dengan baju merah? Kalau baju merah sih kayak hal yang disukai apa ya, makhluk yang ada di situ Yang merah. di sana. Iya. Nah kalau memang Purwosari ini kan bisa dibilang ya jalur ritual ya. Iya. Nah kalau jalur Tretesnya sendiri itu lu kan ibarat tour guide nih, pasti lu paham ada nggak sih kejadian juga di jalur Tretes tuh? Tretes tuh ada sih. Itu ya sama tahun yang sama. Cuma beda bulan. Itu Tretes sekitar 1 bulan setelah Lebaran. Jalur Tretes. Pendakian bersama sih itu sama teman-teman Bali. Tapi kalau yang Tretes ini lebih waktu turun, kejadian di luar logika lah. Waktu naik tuh aman-aman aja. Ini sama anak-anak Bali. Anak-anak Bali. Ada sih waktu naik cuma 1 kejadian. Jadi karena kita kesiangan, kita baru start jalan itu sekitar pukul 10 siang. Tretes juga jalur yang panjang kan batu-batuannya. Sampai pos 1 kita masih aman. Tapi pos 1 ke pos 2 itu kita udah kena sore. Jadi yang masuk pos 2 itu sekitar jam 4-an lah. Masuk sebelum kita rencana camp di Pondokan. Nah, perjalanan dari pos 2 ke Pondokan tuh waktu kita ngelewatin namanya Tanjakan Asu kalau orang-orang bilang kan. Di situ pendakian jumlahnya sekitar 11 orang. Ganjil lagi tapi pada pakai trekking pole. Udah tak ingetin dari awal. Pas di Tanjakan Asu ada cewek, kebetulan aku paling depan, leader kan. "Mas, kenapa jalannya nunduk?" ditanyain gitu. Nggak enak aja, banyak yang lihat. Jangan sorot center ke depan ya. Udah tak bilang gitu. Iya. Diem, jalan nunduk terus gini. Waktu tikungan gini, yang belakang minta break, istirahat. Karena waktu pas maghrib. Udah istirahat. Azan selesai, mulai jalan. Nah, cewek belakang ini langsung lihat ke depan, headlamp ke atas. Dia langsung gini gemeter. Kenapa? Kayak udah nggak tahu dia lihat apa atau apa. Tahu dia lemes sama gemeteran ini. Mas, itu apa? Kamu lihat senter ke depan? Iya. Aduh. Ya udah. Ayo jalan dulu, kita cari tempat camp yang bisa buat camp darurat nih. Kondisi juga tiba-tiba gerimis datang. Sampai akhirnya putusin buat bagi tim. Yang bawa tenda duluan nyari tempat camp, yang lain di belakang. Yang bawa tenda kebetulan 3 orang dari 11 orang itu. Udah duluan ke depan. Kita nemuin tempat camp sebelum Pondokan. Sebelah kanan tapi juga jurang. Muat 3 tenda aja itu. Udah kita bikin tenda. Nah, waktu malam lagi masak nih santai-santai. Dengar suara pendaki lagi naik nih. Rame-rame. Pas ditengok nggak ada orang sama sekali.
Sampai pagi harinya berangkat summit ke Welirang dulu kita. Ke Welirang. Di Welirang pun kita nggak dapet cerah, nggak dapet badai. Sampai kita buat berdiri nggak bisa. Jadi kita ke puncak tuh merangkak. Kalau dia terbang sampai di puncak kita cuma 5 menit. Akhirnya kita mutusin turun. Sampai ketemu lagi di tempat camp itu jam 4 sore. Kita makan dulu, masak. Habis maghrib pas kita turun. Udah capek semua. Udah turun bareng-bareng. Dari awal yang bareng-bareng udah mulai kepecah-kepecah nih. Nah, temen dari Bali nih marah-marah. Anjing, mana sih nih posnya base camp yang nggak nyampe-nyampe? Dia nendang batu. Waduh. Nah, dari situ mulai tikungan sebelum namanya pet bocor. Pet bocor tuh kalau sekarang loket. Ada pos registrasi di situ. Kita ketemu pendaki 3. Masih ingat banget, dia pakai tas lempang, webbingnya biru, pakai base layer biru 3. Jadi kayak bentuk segitiga ini, ngobrol. Nunduk tapi, Mas, misi Mas, diem aja nunduk. Biasanya kan kalau kita nyapa orang ya, iya Mas gitu kan. Enggak, sama sekali nggak ada respon, flat pokoknya nunduk gitu. Bangsat nih orang, sombong banget nih pendaki malam-malam. Begini gitu. Dan kita sih kayak nggak nge ya, carrier mereka nggak bawa carrier. Kita ngeliat sekeliling nggak ada carrier sama sekali. Akhirnya sampai kita di pet bocor yang rombongan pertama. Itu termasuk aku juga. Pet bocor tuh istirahat dulu dah, nunggu yang belakang. Nah, temen udah ngeh ternyata. Udah ya matiin dong lah headlampnya. Kenapa? Udah matiin aja ya udah. Mainan ini. Lihat ke depan, ada permen sugus. Pocong. Jaraknya paling sekitar 3 meter. Nunduk lihat nggak hilang. Astagfirullahaladzim, ya Allah, udah nyebut nggak hilang. Nah, carrier temen ada di depan situ, ditaruh di bawah pohon nangka. Sugusnya pas di samping pohon nangka itu. Ambilin kita tuh. Nggak berani, ambilin. Itu nggak hilang Sama sekali. Makin jelas. Tahu bawang merah kalau dikupas kan? Matanya kelihatan banget. Ininya udah hancur mukanya. Mata kelihatan kiri kanan tuh ya udah bawang merah itu. Ini udah temen ngambil carrier sambil merem, lari langsung. Nggak lama kemudian yang cewek yang pas berangkat diliatin itu kerasukan di situ dia. Jadi kan kebagi dari 11 orang, kita kebagi jadi 3. 4 orang depan, terus ada 4 orang di tengah, yang sisanya di belakang. Tuh dari situ udah teriak-teriak. Sampai udah gimana caranya biar beres lah. Tak bersihin. Kita lari langsung ke base camp. Nggak lama teman dari belakang nyusul datang. Anjing, bajingan nih jalur. Kenapa? Sebelum pet bocor ini ada kuntilanak terbang. Diliatin. Panik semua, udah ngos-ngosan juga. Di pet bocor juga tuh ada pocong sebelah kanan depan. Lihat juga, iya. Wah, sama juga di situ, lihat juga. Dan yang rombongan terakhir tuh pendaki 3 yang tak temuin pertama, nggak ada. Yang nggak ada carrier-nya itu. Iya, nggak ada. Nggak ketemu sama sekali pendaki naik gitu. Tapi yang paling aman ya rombongan terakhir. Kita aja nyampe di base camp itu sekitar jam 11 malam. Turun. Udah malam, semua kena malam. Sampai situ kita evaluasi, apa sih, ada apa. Ya ternyata satu ada yang halangan. Satu halangan. Terus juga ya kita ngomongnya banyak yang ngawur, kotor, kayak gitu. Dari situ akhirnya, banyak banget evaluasi nih. Diceritain, lihat, temenin, lihat, ada yang lihat kuntilanak lah. Ya sama sekitar pet bocor itu. Ada yang lihat anak kecil katanya di situ, ada yang lihat orang lagi camping. Kan karena di belakang pos itu biasanya ada yang camp di situ buat pagi naik ke atas. Ternyata nggak ada sama sekali.
Pas konfirmasi ke base camp, nggak ada mas, hari ini pendakian kosong. Anjir. Saya tadi ketemu Pak 3 orang ini pakai baju biru, base biru, tas lempang talinya biru itu. Nggak ada mas, dari seharian ini nggak ada yang naik. Mikir itu siapa ya? Pikir terus. Tahu dah. Mungkin itu ya yang nunggu sini lah. Tapi anehnya pakaian mereka pendaki. Sepatunya juga jelas pakai celana pendaki kayak gitu. Tapi ya itu yang jadi janggalnya nggak ada keril. Nggak ada keril. Kalau TikTok kan nggak mungkin udah malam itu juga. Dan mereka nggak balas nyapa aja itu udah keanehan. Iya. Dan dari mereka nggak nyapa, kita juga maki-maki mereka. Oh bajingan ini pendaki, wow, sombong banget disapa nggak mau nyapa. Anjir. Emang Arjuno dah. Arjuno udah. Pokok Arjuno tuh yang paling serem ya. Menurutku sendiri nih. Purwosari yang pertama, kedua Tretes. Pasti ada aja Tretes tuh. Karena 2018 tuh banyak banget sih kejadian yang entah diliatin pocong. Banyak banget itu. Orang cerita itu banyak. Diliatin pocong, ada yang katanya diliatin kuntilanak juga lah. Diikutin sampai bawah. Dan untungnya sih waktu itu kita nggak sampai diikutin. Cuma ya udah habis masukan temen itu kerasukan, aman-aman aja sampai base camp. Cuma dia udah lemes. Yang kita turun ke base camp aja gendong. Jadi aku double carrier, temenku gendong itu cewek. Dan di Arjuno ini bisa dibilang memang banyak kejadian yang survivor pendaki ini nggak ketemu sama sekali ya. Bener. Termasuk yang dulu yang terakhir tuh yang Villa Tretes namanya siapa ya? Faikus, almarhum Faikus itu dari Surabaya. Pernah denger itu? Pernah denger itu kan? Dia sampai nggak ketemu 3 bulan. Ketemu tinggal kerangka. Bahkan selama 7 hari semua Arjuno itu diubuk-ubuk nggak ketemu sama sekali. Dan kerangkanya pun kalau nggak salah itu bagian tangan kanan udah hilang, kaki kanan udah hilang, tulangnya udah hilang. Kemungkinan binatang itu ya? Kemungkinan binatang. Karena di Arjuno juga masih banyak kayak macan di situ, masih ada, macan kumbang masih ada di situ. Dan babi pun kalau jenazah sudah busuk ikut makan bisa. Iya, bisa babi. Oke. Tuh bro, bukannya nakut-nakutin ya, tapi memang yang namanya kita di gunung tuh nggak bisa 1 tambah 1 sama dengan 2. Iya. Dan tiap gunung pasti punya karakteristik masing-masing lah. Bener. Nah, punya kearifan lokal masing-masing. Oke lah bro, ini keren sih nih. Walaupun kita lagi di base campnya Semeru, tapi kita ceritanya Arjuno bro. Ya, sama-sama Jawa Timur. Oke brother, sebelumnya nih, sebelum kita tutup, dari semua cerita lo ini, ada nggak sih pesan yang bisa lo sampein nih buat yang pada nonton? Dari apa yang tadi? Buat yang pada nonton sih, kalau bisa setiap gunung tuh punya aturan, mereka punya tuan rumah pastinya ya. Jadi kita harus ikuti aturan yang ada, hargai mereka tuan rumah, entah itu yang kelihatan atau yang nggak kelihatan. Benar. Kemudian jaga sikap kita, yang pasti itu. Karena ketika kita ya ikut menjaga alam, alam pasti akan menjaga kita. Setuju. Itu pasti itu. Setuju. Mantap brother. Tuh lo inget ya. Intinya di sana tuh nggak cuma ada yang kelihatan, ada juga yang kelihatan. Jadi kadang-kadang kata-kata itu walaupun kita nggak tujukan kepada siapa-siapa, tapi itu kata-kata itu nggak pantas dan kayaknya gimana itu bisa ada feedback kembali ke lu dari yang nggak kelihatan bro. betul banget. Ya pun lu tuh teriak masuk nih. Nah, jangan deh bro. Bye-bye lo hilang. Iya. Oke brother, semoga gue ucapin thank you banget nih buat ceritanya, keren banget. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya, bro. Siap. Gua dan brother ganteng ini pamit undur diri dulu, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.